Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memulai pokok bahasan yang pertama, bahasan tentang pengertian, arti penting, dan peranan manajemen dakwah. Oke, di sini ada 9 slide yang sudah saya susun dari unsur-unsur dakwah, pengertian manajemen, pengertian manajemen dakwah, fungsi manajemen dakwah, dan arti penting manajemen dakwah. Oke, sebelum masuk ke semuanya itu, di sini izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat dalam kegiatan dakwah. Oke, yang pertama di sini dai. Dai di sini berarti pelaku dakwahnya, siapa orang yang menyampaikan dakwahnya. Nah, kalau di stasiun televisi kita sudah sangat populer ya untuk mengenal yang namanya misalnya Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Ustadz Nur, Ustadz Oki Setiana Dewi, dan lain sebagainya. Itu artinya adalah dai atau pelaku dakwah. Sedangkan unsur yang kedua di sini mat'u. Mat'u itu artinya penerima dakwahnya, siapa yang menerima dakwahnya itu sendiri. Apakah anak-anak, ataukah remaja, ataukah orang dewasa, ataukah orang pedesaan, ataukah orang perkotaan, seperti itu. Yang ketiga unsurnya adalah maddah. Maddah di sini berarti materi dakwahnya. Jadi di sini apa yang disampaikan oleh pelaku dakwah itu kepada penerima dakwah. Apakah dai itu mengajarkan untuk sholat yang khusyuk, atau memperbanyak sedekah, memperbanyak amar ma'ruf nahi mungkar, dan sebagainya. Kemudian yang keempat di sini adalah wasilah, media dakwahnya. Di sini bisa berbentuk audio, visual, dan audio visual. Misalnya kalau kita mendengarkan radio itu artinya dalam bentuk audio. Dalam bentuk rekaman itu juga dalam bentuk audio. Kalau kita menyaksikan televisi, misalnya tablik akbar yang disiarkan di televisi itu artinya audio visual. Dan kalau kita menyaksikan dakwah di internet itu artinya juga audio visual. Kemudian thariqah, di sini metode dakwahnya bisa dengan bil hikmah, mau'idhah hasanah, dan wajadilhum billati hiya ahsan. Untuk asar, efek dakwahnya, ini adalah unsur yang terakhir dalam kegiatan dakwah. Itu artinya efek dakwahnya. Apakah pesan dakwah yang disampaikan oleh dai itu dapat diterima oleh mat'u atau tidak? Ketika pesan dakwahnya itu bisa diterima, itu artinya dakwahnya berhasil. Tapi ketika pesan dakwahnya dari seorang dai kepada mat'u itu tidak bisa diterima, atau artinya diabaikan, diacuhkan, disepelekan, itu artinya dakwahnya tidak bisa diterima. Itu yang dimaksud dengan atsar. Oke, itu unsur-unsur dakwah. Selanjutnya masuk ke pengertian manajemen. Jadi manajemen di sini bisa secara etimologi dan bisa secara terminologi. Untuk secara etimologinya di sini manajemen berasal dari kata manajemen dari bahasa Inggris ya. Untuk secara terminologinya di sini menurut M. Manulang, manajemen itu mengandung 3 pengertian: manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang, dan yang ketiga manajemen sebagai suatu seni dan suatu ilmu. Untuk yang pertama, manajemen sebagai proses itu artinya dalam manajemen itu adalah suatu proses. Jadi proses yang membutuhkan waktu, proses yang membutuhkan tenaga, proses yang membutuhkan biaya, dan lain sebagainya. Jadi manajemen ini tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan persiapan yang matang dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas itu artinya di sini dalam proses manajemen itu ada kumpulan orang-orang yang melakukan kegiatan. Ada tanggung jawabnya masing-masing, ada tugasnya masing-masing, dan ada pengelompokan masing-masing. Seperti itu. Untuk yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan suatu ilmu itu artinya dalam proses melakukan manajemen di sini maka dibutuhkan suatu ilmu dan seni. Artinya tidak sembarang orang bisa melakukan yang namanya kegiatan manajemen. Karena harus dipelajari betul-betul ya
Untuk apa? Ya agar hasilnya maksimal, biar tercapai apa yang diinginkan, seperti itu. Kemudian slide keempat, manajemen sebagai proses perencanaan tugas, mengelompokkan, menghimpun, dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksanaan dalam kelompok-kelompok tugas, dan kemudian menggerakkan ke arah tujuan. Jadi di sini yang namanya manajemen, di sini seperti yang disampaikan oleh Manulang, bahwasanya manajemen sebagai proses perencanaan tugas. Jadi dalam merencanakan tugas di sini juga ada prosesnya. Kemudian mengelompokkan. Jadi misalnya ada yang berperan sebagai ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, seksi-seksi, dan lain sebagainya. Menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksanaan dalam kelompok-kelompok tugas, dan kemudian menggerakkan ke arah tujuan. Jadi ketika semuanya sudah dibentuk suatu tugasnya, orangnya siapa, dengan tugas apa, kemudian digerakkan. Digerakannya kemana? Ke arah tujuan yang sudah ditentukan di awal, seperti itu. Jadi manajemen mempunyai kecenderungan mengorganisir dan bekerja bersama-sama dalam hubungan yang saling bergantung. Jadi sekali lagi dalam proses manajemen di sini harus bekerja sama, tidak boleh bekerja sendirian. Karena antara satu yang lainnya itu saling bergantung. Jadi ketika proses dakwah ini ingin berjalan dengan lancar, maka proses dakwah ini harus saling bekerja sama dan dilaksanakan dengan manajemen. Itu segelas pengertian tentang manajemen. Kemudian selanjutnya dakwah. Dakwah di sini artinya mengajak manusia agar berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan yang mungkar, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itu artinya adalah pengertian dakwah. Jadi Anda mengingatkan untuk sholat, Anda mengingatkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Itu sudah bagian dari dakwah. Kemudian Anda melarang teman Anda dari mencontek, Anda melarang teman Anda dari membolos. Itu juga sudah bagian dari dakwah. Tujuannya untuk apa? Untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan diri sendiri, dan untuk kebaikan orang lain. Sedangkan menurut Haji Quraisy Shihab, sudah kenal semua tentunya ya. Jadi di sini dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Jadi menyuruh kepada keinsafan. Insaf di sini artinya yang tadinya terkesan tidak baik diajak untuk pada hal yang baik, seperti itu. Dan mengubah situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Itu artinya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Seperti itu. Sedangkan menurut Ahmad Rashid Sholeh, manajemen dakwah adalah sebagai proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas, kemudian mengarahkan ke arah pencapaian tujuan dakwah. Jadi di sini bahasa mudahnya, manajemen secara umum dan manajemen dakwah itu ada fungsinya. Yang pertama planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian manajemen dakwah di sini artinya adalah serangkaian proses yang berjalan secara berkesinambungan dalam mengatur atau memanage aktivitas dakwah agar berjalan sesuai dengan rencana dan tepat sasaran. Jadi seperti yang dipaparkan oleh M. Manulang tentang pengertian manajemen, sekali lagi, jadi manajemen dakwah adalah serangkaian proses yang berjalan secara berkesinambungan dalam mengatur atau memanage aktivitas. Jadi ini adalah suatu proses ya, dan prosesnya saling berkaitan antara satu dan lainnya, dan memanage aktivitas dakwah. Jadi kegiatan dakwahnya ini sudah diatur. Agar apa? Tentunya agar
tujuan dakwahnya itu berjalan sesuai dengan tepat sasaran. Nah, ini kembali saya jelaskan untuk fungsi manajemen dakwah di slide yang ke-8. Jadi planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Ini kalau disingkat namanya POAC ya. Jadi fungsi manajemen secara umum dan fungsi manajemen dakwah. Ini yang pertama planning. Planning itu adalah merencanakan segala sesuatunya. Jadi misalnya kelas Anda mau mengadakan kegiatan dakwah. Ini harus direncanakan dengan sangat matang sekali. Dari awal sampai akhir. Untuk perencanaan di sini misalnya seperti ini. Yang direncanakan siapa dai-nya, siapa mad'unya, kemudian apa materi dakwahnya, di mana tempatnya, kapan, dan lain sebagainya. Itu planning. Kemudian organizing, di sini pengorganisasian, ini artinya kepanitiaan. Siapa yang jadi ketuanya, kemudian siapa yang nantinya menjadi wakilnya, bendaharanya, sekretarisnya, penanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Untuk actuating itu artinya pelaksanaannya. Jadi apa-apa yang sudah direncanakan tadi di awal itu dilaksanakan ketika actuating. Kemudian controlling dan evaluating itu artinya kita itu bekerja setelah pelaksanaan berakhir. Jadi pengawasan dan evaluasi, apakah kegiatan dakwah yang sudah berjalan itu sudah sesuai dengan misi dan visi sebagaimana direncanakan di awal atau belum. Jadi apakah dakwahnya berhasil atau belum berhasil, seperti itu ya. Jadi planning, organizing, actuating, dan controlling, evaluating itu artinya fungsi manajemen dakwah dan harus dilakukan secara urut, sistematis. Perencanaan dulu, baru pengorganisasian, baru pelaksanaan, dan baru controlling dan evaluating. Jadi merencanakan, menyusun kepanitiaan, melaksanakan kegiatan dakwah, dan pengawasan dan evaluasi. Jadi itulah tadi fungsi manajemen dakwah. Untuk selanjutnya, arti penting manajemen dakwah. Jadi ketika aktivitas dakwah dilaksanakan sesuai dengan prinsip manajemen, maka citra profesional dalam dakwah akan terwujud. Tercapainya tujuan dakwah secara optimal hanya dapat terwujud dengan cara memanage aktivitas dakwah. Jadi sekali lagi, kegiatan dakwah itu akan berjalan dengan lancar manakala dipraktekkan dengan manajemen dakwah. Tapi di sini tidak menjamin ya. Tapi di sini memungkinkan kegiatan dakwah itu berjalan dengan lancar manakala di-manage dengan manajemen dakwah. Oke, itu saja penjelasan tentang materi pokok bahasan yang pertama dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita nanti bisa diskusi bersama. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.